Terjadi korsleting listrik mobil mewah milik seorang musisi ludes terbakar. Puluhan ribu relawan pendukung Ganjar Mahfud meriahkan kampanye akbar konser Salam Metal 03 menang total. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam. Dan saya Aya Nufus, inilah iNews Pagi selengkapnya. Kita awali informasi dari informasi 2 orang wisatawan asal Kanada berhasil dievakuasi setelah terjebak di dalam sebuah kapal wisata yang terbakar di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Akibat peristiwa itu, kedua WNA kehilangan paspor serta sejumlah barang berharga. Inilah detik-detik kamera warga merekam aksi evakuasi 2 wisatawan asal Kanada dari sebuah kapal wisata yang mengalami kebakaran. 2 WNA asal Kanada dievakuasi oleh kapal wisata lainnya yang melintas di lokasi kejadian. Nampak dalam video amatir, hampir semua bagian kapal ludes terbakar. 2 orang wisatawan kemudian dievakuasi ke pelabuhan Labuan Bajo. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga seperti paspor dan barang-barang bawaan ikut ludes terbakar. Everybody was safe. We lost our passports and everything except this, and but everyone was so good. Oh, okay. We're safe. Petugas kepolisian menyebut total kerugian yang dialami oleh 2 wisatawan ini mencapai puluhan juta rupiah. Beberapa saat langsung terjadi kebakaran, api membesar, langsung diloncat ke skoci untuk menyelamatkan tamu. Kalau untuk kerugian tadi itu dari korban kurang lebih sekitar berapa ya? 20-30 jutaan, termasuk paspornya itu ya. Diduga penyebab kebakaran berasal dari sebuah mesin yang berada di dalam kapal. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario atau Roni, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah milik seorang musisi ludes terbakar. Kerugian akibat kejadian tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Ada rombongan diakibatkan oleh mobil konslet. Sebuah minibus milik musisi asal Banyuwangi, Wandra Restusian, ludes terbakar. Minibus terbakar saat parkir di garasi studio musik di Dusun Cempokosari, Desa Sarimulyo, Kecamatan Celuring, Banyuwangi, Jawa Timur. Sesaat sebelum kejadian, tiba-tiba terdengar bunyi alarm dan diikuti percikan api dari bagian depan mobil. Tak lama kemudian, api mulai membesar dan membakar bagian dalam mobil. Sejumlah karyawan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Beruntung api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang dari 1 jam, sehingga tidak sampai membakar bangunan dan lokasi lainnya. Untuk kejadian tadi malam itu yang terjadi kebakaran mobil Alphard warna putih, itu yang terbakar kurang lebih hampir 60%. Ditaksir kerugian 750 juta. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Waspada bahaya banjir di musim penghujan. Di Cilegon, Banten, seorang karyawan pabrik terekam hanyut terseret arus banjir saat hendak bekerja. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, banjir merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Rekaman amatir seorang buruh hanyut saat kota Cilegon dilanda banjir ini viral di media sosial. Diduga korban merupakan buruh pabrik milik PT Lotte Chemical Indonesia di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Hingga akhir video tidak dijelaskan apakah buruh tersebut berhasil diselamatkan. Saat ini Kota Cilegon kembali mengalami banjir di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Ciwandan dan juga Kecamatan Grogol.
Air meluap ke jalan raya serta menggenangi pemukiman warga. Penyebabnya itu debit air dari hulunya deras ke hilir ke sini, pembuangannya sangat kecil sekali sehingga ya meluap karena memang tidak seimbang antara hulu dan hilir. Sementara itu, banjir juga melanda kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan rumah di perumahan Jati Bening terendam banjir. Hingga kini, ketinggian air mencapai 60 hingga 80 cm. Akibat tingginya air, akses jalan ke perumahan ini tertutup. Masyarakat pun beraktivitas menggunakan perahu karet dari BPBD Kota Bekasi. Masalah yang kita hadapi sekarang, air yang mengalir kalau hujan seperti ini, hujannya tidak seberapa, tapi limpahan air yang tidak tertampung di kali masuk ke jalan, dan debit air yang ada di jalan itu justru berkali lipat dibanding dengan air yang ada di kali. Jadi ini menghabiskan sumber daya, kita harus pompa airnya. Warga setempat sudah sering melaporkan masalah banjir ke pihak pemerintah Kota Bekasi, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Warga mengaku lelah dengan permasalahan banjir yang terjadi setiap musim penghujan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu relawan pendukung Ganjar Mahfud dari sejumlah daerah hadir memeriahkan acara ini. Karena kita harus bersama rakyat. Kampanye akbar bertajuk Hajatan Rakyat dan konser Salam Metal 03 menang total digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kampanye akbar Hajatan Rakyat merupakan acara milik rakyat untuk berkumpul riang gembira menyambut pemilu yang damai dan adil, sekaligus menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Seluruh pimpinan partai koalisi hadir di gelaran ini. Selain itu, gelaran ini juga dihadiri sejumlah artis dan penyanyi papan atas tanah air. Turut memeriahkan gelaran ini diantaranya Slank, Kotak Band, Krisdayanti, hingga Anang Hermansyah. Pada saat acara berlangsung, calon Presiden Ganjar Pranowo juga hadir dan ikut bernyanyi bersama band kenamaan Slank. Pada kesempatan ini, Ganjar menyebutkan dirinya dan Mahfud MD akan berjuang memperbaiki keresahan masyarakat Indonesia di seluruh aspek kehidupan, salah satunya soal kemiskinan di Indonesia melalui satu keluarga, satu sarjana. Mari kita letakkan dalam pikiran dan hati yang sehat. Mari kita dengarkan suara si miskin. Kenapa Ganjar Mahfud kemudian punya program? Satu keluarga miskin, satu sarjana. Agar harkat dan martabat mereka naik. Agar kemiskinan bisa diselesaikan dengan mandiri. Kenapa kami ingin membuat satu desa, satu vaskes, satu nakes? Agar layanan kesehatan baik. Agar ibu-ibu hamil mereka mendapatkan perawatan yang bagus, agar stunting bisa dicegah, agar kelak kemudian mereka menjadi anak-anak bangsa yang terbaik. Ganjar juga menyinggung soal demokrasi di Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Maka dari proses itu, kami menemukan cerita-cerita yang sangat luar biasa. Ketika ekspresi rakyat dalam berdemokrasi, mereka menginginkan kebebasannya. Mereka akan menyampaikan suaranya kepada yang mereka inginkan. Dan mereka bukanlah orang-orang yang takut.
Maka muncullah perempuan hebat dari Wonosari namanya Mbak Endah yang berani melawan karena mereka menindas, karena tidak berlaku adil. Dan itulah kekuatan rakyat sejati. Apakah saudara juga melakukan itu? Apa yang akan saudara lakukan ketika Anda ditindas? Apa? Lawanlah dengan benar, lawanlah dengan konstitusional, wujudkan itu di tanggal 14 Februari nanti. Ganjar juga mengajak masyarakat mengikuti seluruh proses pemilu dengan baik dan meminta aparat netral melayani masyarakat. Dari Jakarta, Salam Rahmat Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pendukung Ganjar Mahfud memadati area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat untuk meramaikan kampanye akbar. Mereka datang dari berbagai daerah dengan mengenakan berbagai atribut dan menyuarakan yel-yel kemenangan Ganjar Mahfud. Ribuan pendukung Ganjar Mahfud dari berbagai daerah memadati area Stadion Gelora Bung Karno, Senayan jelang kampanye akbar bertajuk Hajatan Jutaan Rakyat dan konser Salam Metal. Salah satunya Ganjarian Spartan yang melakukan parade atau Long March sembari menyuarakan yel-yel mendukung kemenangan Ganjar Mahfud di Pilpres mendatang. Kita datang untuk mendukung Pak Ganjar pada hari ini karena kita yakini Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang paling berintegritas, yang paling punya kompetensi untuk memimpin Indonesia ke depan. Dan kita yakin Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat, tidak pernah terlibat dengan kasus HAM, tidak pernah terlibat soal-soal integritas, tidak pernah terlibat dengan korupsi, tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok intoleran. Itulah yang melandasi kita, Ganjarian Spartan, mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk memimpin Indonesia. Kehadiran Ganjarian Spartan di kampanye akbar ini merupakan bentuk komitmen dukungan kepada Ganjar Mahfud yang dinilai berintegritas dan memiliki kompetensi untuk mendukung Indonesia. Dari Jakarta, Amri Narida, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Para guru besar Institut Pertanian Bogor yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar IPB juga menyerukan demokrasi bermartabat jelang pemilu 2024. Dalam pernyataannya, guru besar IPB menyampaikan bahwa Indonesia saat ini menghadapi situasi memprihatinkan akibat tata kelola pemerintah yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Rasa keprihatinan para guru besar IPB dituangkan dalam 5 pernyataan. Antara lain, kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila, sistem demokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu, kelompok, dan penguasa, serta kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil agar memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Seruan dari para guru besar IPB ditujukan pada semua pihak demi keutuhan dan keadaban berbangsa. Keluarga besar IPB juga mendukung proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang tertib, aman, dan damai. Ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh praktek penyimpangan sistem demokrasi. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat keseluruhan. Yang keempat, peraturan perundangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintahan dan aparatur negara, terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalisme dan netralitas antara lain dalam penyelenggaraan pemilu.
Pemirsa, sejalan dengan perguruan tinggi nasional lainnya yang menuntut pemerintah untuk netral dan beretika jelang Pilpres 2024, Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Bangka Belitung, serta Universitas Islam Malang menyuarakan petisi yang mengingatkan untuk mengembalikan demokrasi Indonesia yang adil. Universitas Padjadjaran menggelar aksi Seruan Padjadjaran yang mengangkat tema Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat. Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan kalangan akademisi terkait keberpihakan pemerintah kepada salah satu paslon yang dapat berujung pada penyalahgunaan fasilitas dan program pemerintah demi kepentingan elektoral. Kami menginisiasi seruan moral. Jadi kita tidak dalam dukung-mendukung, tidak. Kami melakukan gerakan moral untuk mengingatkan tadi bahwa ada hati nurani, ada akal sehat, ada keberpihakan kepada kepentingan publik dalam berpolitik. Ada etika, ada norma gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih, mungkin insya Allah lebih dari 100 guru besar menandatangan, lalu ratusan lagi para dosen menandatangan dan juga alumni dan mahasiswa gitu loh. Jadi itu kira-kira yang ingin disampaikan supaya etika dan moral dalam berpolitik itu tetap dijaga, karena tugas kami, bagian tugas kami. Sementara itu, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengeluarkan petisi terkait pelaksanaan pemilu 2024. Dalam petisi yang bertema Mengawal Demokrasi Indonesia Berkeadaban, ini menjadi wujud sikap keprihatinan dan kegelisahan Sivitas Akademika UMY terkait pelaksanaan pemilu 2024 yang terindikasi mulai diwarnai dengan ketidaknetralan sejumlah pejabat pemerintah, ASN, hingga institusi. Dalam aksi ini, 35 guru besar dan Sivitas Akademika meminta kepada penyelenggara negara untuk mengedepankan etika dan berpegang pada netralitas demi terselenggaranya pemilu yang jurdil dan bermartabat. Tidak hanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung juga menggelar deklarasi kebangsaan. Deklarasi tersebut untuk mendorong pemilu 2024 yang demokratis dan damai. Mereka menyatakan meminta pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan teladan dalam berdemokrasi dengan mengedepankan etika dan keadaban berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Di Malang, Jawa Timur, Sivitas Akademika dari Ikatan Alumni Universitas Islam Malang Unisma menyampaikan pernyataan sikap kritikan pada pemerintah. Mereka menyatakan pernyataan sikap matinya demokrasi di Indonesia saat ini. Dalam pernyataan yang disampaikan, diantaranya mengajak masyarakat memastikan demokrasi tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 malam nanti, dan debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2023 malam nanti. Ya, debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui Bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam.
karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah petani dan buruh bibit. Dalam kunjungannya, Ganjar memilih untuk berdialog langsung dengan para buruh bibit untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para buruh. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut antusias oleh ratusan petani dan buruh bibit di Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Dalam pertemuan dengan para petani dan buruh bibit, Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo mengungkapkan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal produksi bibit. Ganjar Pranowo juga berjanji untuk memperhatikan kesejahteraan para petani dan buruh bibit. Para petani pun mengaku senang dengan kedatangan Ganjar ke Purworejo. Menurut petani, kedatangan Ganjar Pranowo menunjukkan komitmen dan kepedulian terhadap para petani buruh bibit di Purworejo. Nah, kalau kemudian pemberdayaan itu bisa kita lakukan, pendampingan pada ibu-ibu ini dilakukan, satu, tenaga kerja terserap. Ibu-ibu makin berdaya. Mungkin anak mudanya akan jauh lebih bagus lagi, lebih sistematis lagi, dan ini tinggal didampingi aja sama pemerintah. Maka kalau kita berbicara banyak bibit-bibit yang dibutuhkan lebih banyak, dari bawah, dari desa, dari lokal ternyata ada. Tinggal perhatian kita dari pemerintah untuk bisa mengembangkan mereka. Jadi dari sisi kualitasnya, potensi ekonominya, sampai nanti kita kembangkan pada model distribusinya. Setelah berdialog dengan buruh bibit, Ganjar Pranowo melanjutkan agendanya ke Jakarta. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa ribuan warga di Jalan Coastal Area Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga jenjang perguruan tinggi. Kedatangan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta bersama Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Pulau Karimun disambut hangat ribuan warga Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Mahfud MD langsung diarah ke panggung untuk melakukan orasi. Dalam kampanye kali ini, Mahfud MD didampingi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang. Dalam orasinya, Mahfud menjelaskan sekolah gratis hingga jenjang perguruan tinggi menjadi salah satu program unggulan pasangan Ganjar Mahfud. Sebagai bentuk keseriusan, Mahfud berjanji akan menyekolahkan satu anak dari keluarga miskin hingga ke jenjang perguruan tinggi. Kehadiran Cawapres nomor urut 3 ini terkait perayaan Hari Lahir Partai Hanura. Acara ini diisi dengan senam sehat dan penyerahan hadiah utama umroh gratis kepada masyarakat Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, saat berada di Karimun, Kepulauan Riau, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD juga menyatakan bahwa jika negara tidak dalam keadaan baik, maka demokrasi terancam. Hal ini ditandai dengan adanya pejabat negara yang mundur, tapi juga seruan dari sejumlah perguruan tinggi yang mengkritisi kondisi politik saat ini. Pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam juga diikuti pejabat lain seperti Deputi 5 KSP Dani Jaleswari Pramudiawardani serta Basuki Cahayapurnama dari Komisaris Utama Pertamina. Menurut Mahfud MD,
Hal ini merupakan kesadaran pribadi masing-masing sekaligus seruan moral. Cawapres nomor urut 3 itu menjelaskan gejala yang sekarang muncul bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik dan demokrasi terancam. Seruan dari berbagai perguruan tinggi yang menyoroti kondisi politik dalam negeri menambah kritik terhadap demokrasi jelang Pilpres 2024. Sementara Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang ini mengatakan bahwa dirinya terus membangun komunikasi antara rakyat dengan partai politik agar kebijakan parpol sesuai dengan aspirasi masyarakat. Gejala yang sekarang muncul itu mengundurkan diri kan, saya mengundurkan diri lalu disusul oleh Deputi 5 KSP Kantor Staf Kepresidenan Bu Dani Jaleswari Pramudawardhani itu baru mundur, lalu Ahok, Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu gelombang 2 hari ini. 3 hari ini gelombangnya kampus-kampus sudah mulai berbicara guru besarnya bahwa negara ini sedang tidak dalam keadaan baik, demokrasi terancam. Itu supaya didengar. Ya, apalagi kampus itu biasanya palang hati nurani bangsa itu selama ini di kampus. Sebetulnya cara-cara kita membangun satu komunikasi dengan rakyat yang belum tentu mengerti secara utuh tentang keinginan-keinginan itu, keinginan partai politik. Jadi dengan kita melakukan komunikasi yang baik, komunikasi itu yang membuat mereka menjadi sadar dan terdidik. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye akbar di Lumajang, Jawa Timur Sabtu siang. Dalam kampanyenya, Gus Imin lantang menyuarakan perubahan. Kedatangan calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di lapangan Kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang langsung disambut ribuan orang. Di hadapan pendukungnya, Muhaimin Iskandar menyerukan perubahan dan menjanjikan kehidupan lebih sejahtera jika paslon nomor urut 1 menang dalam kontestasi pemilu 2024. Gus Imin pun menjanjikan akan menambah distribusi pupuk subsidi karena banyak dikeluhkan petani terkait kelangkaan pupuk. Kita akan teruskan pembangunan yang baik, kita hentikan yang salah. Food estate kita hentikan, anggarannya puluhan triliun kita alokasikan untuk pupuk, kita alokasikan untuk BBM bagi para petani kita, bagi para nelayan. Sementara itu pemirsa, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM seniman dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Dalam kesempatan ini Gibran turut menanam pohon. Disambut seniman kawakan Dik Doang, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa para pelaku UMKM, seniman, dan budayawan se-Tangerang Selatan, Banten. Gibran yang didampingi sang istri beserta tim kemenangan nasional pun mendapat masukan dari berbagai seniman tentang peningkatan ekonomi kreatif khususnya pada sektor budaya. Tak hanya itu, sebagai bentuk kepedulian lingkungan, Gibran pun menanam pohon bersama para pelaku UMKM, seniman, dan budayawan. Pemirsa, Partai Perindo dengan nomor urut 16 menunjukkan kepeduliannya dalam bidang keagamaan dan budaya. Salah satunya menggelar doa bersama dan sholawat Nariyah di Pondok Pesantren Minhajul Abidin. Selain itu, Partai Perindo juga menggelar kesenian kuda lumping sekaligus penggalangan dana, maksud kami untuk anak yatim piatu. Caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Timur dari Partai Perindo Muhammad Irfan Syauqi berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muhammad Irfan Syauqi yang juga seorang pengusaha ini hadir untuk mengikuti doa bersama dan pembacaan sholawat Nariyah yang rutin digelar para santri di Pondok Pesantren. Semoga apa yang beliau hajatkan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencalonnya dalam pencalek menjadi caleg DPR RI ini dimudahkan urusannya dan diijabah. Saya melanjutkan ikhtiar tapi mengharapkan jalur langit. Jadi sama-sama saya mengadakan pembacaan sholawat Nariyah sebanyak
4.444 kali bersama dengan para santri dan santriwati serta anak yatim dari Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Abidin Kabupaten Jombang. Sementara itu di Semarang, Jawa Tengah, puluhan penari meriahkan pagelaran kesenian kuda lumping di Kupang Pringapusan, Ambarawa, Kabupaten Semarang yang digelar Partai Perindo. Bekerja sama dengan Paguyuban Seni Kuda Lumping, pagelaran seni ini sebagai wujud ikut melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus penggalangan dana untuk anak yatim piatu. Terima kasih kepada Bapak Waren Haritanu Sudibyo dan Bapak Beni Stiono atas dukungannya untuk Sanggar Seni Purwo dan Jarana Satria Mubroyo atas terselenggaranya kegiatan penggalangan dana yatim piatu. Dengan kegiatan ini di mana nanti penggalangan dana untuk anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Ambarawa itu hasil dari pentas atau sirkuleran dari masyarakat yang menonton. Ini diberikan kepada anak yatim piatu. Tidak hanya mensosialisasikan diri, para caleg juga mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai Perindo Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati bertemu dengan para relawan di Wonosobo. Ya, sementara itu di Magelang, pemirsa, Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber melihat langsung turnamen sepak bola kelompok umur. Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 dari Partai Perindo, Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, menggelar pertemuan dengan relawan Sobat Susaning Tias yang berada di Desa Tirip, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo. Dalam kunjungannya ini, Susaning Tias melihat langsung lokasi tambak warga desa yang berada di Waduk Wadas Lintang, Wonosobo. Kunjungan ini untuk menunjukkan komitmennya dalam mensejahterakan seluruh UMKM, peternak, petani, dan nelayan Wadas Lintang, agar taraf ekonomi mereka meningkat. Bagaimana keindahan alam di sini dan bisa menjadi sumber alam yang sangat baik bagi sumber ekonomi kerakyatan dari Wonosobo maupun tetangga sebelah Kebumen. Pokoknya Partai Perindo peduli UMKM, peduli rakyat. Sementara itu di Magelang, Susaning Tias juga menonton langsung turnamen sepak bola kelompok umur 11 tahun di lapangan Bagas Bagus, Kecamatan Secang. Diikuti 8 tim, turnamen ini digelar oleh Forum Kader Bela Negara bersama Ketua DPP Partai Perindo bidang Hankam dan Siber Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati, yang juga caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah sebagai bentuk dukungan bagi generasi muda. Kita berharap agar timbul atau ada bibit-bibit muda di dalam kancah persepak bolaan, khususnya di Kabupaten Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di sini memberikan rasa atau biar tumbuh rasa sportivitas, kesatria, kebersamaan, dan ada rasa persatuan. Turnamen sepak bola ini menjadi salah satu bukti dari komitmen Partai Perindo dalam memajukan olahraga dan membina para pemain dari dini. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud Bagama Jawa Barat juga menggelar ajang Fanbini Soccer Pemuda se-Bekasi. Ya, kegiatan ini turut mengundang ex-kiper Timnas Indonesia Marcus Horizon, digelar di Platinum Mini Soccer Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain bermain mini soccer, para peserta juga berkesempatan adu penalti melawan Marcus Horizon. Ajang ini pun disambut antusias kalangan milenial dan Gen Z. Karena selain selaras dengan sosok Capres, Ganjar Pranowo juga menjauhkan anak muda dari kegiatan-kegiatan negatif. Apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini sangat bermanfaat, khususnya di bidang olahraga, sepak bola ya. Apalagi kita tahu Pak Ganjar, calon presiden kita itu senang berolahraga ya. Ya, mudah-mudahan nanti dengan ada kegiatan ini anak-anak muda ini bisa lebih termotivasi lagi agar selalu khususnya berolahraga terus. $53 kg sabu dan pil Happy Five disita dalam penangkapan 2 kurir narkotika jaringan internasional. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNews Pagi.
Bapak pria babak belur dihajar massa setelah terpergok melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga di Kabupaten Bogor. Keduanya diamankan di Polsek Ciamas, sementara satu orang pelaku berhasil melarikan diri. Dua orang pelaku pencurian babak belur dihajar massa di Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung meredam amukan warga dan mengamankan kedua pelaku ke Polsek Ciamas. Aksi pencurian ini diketahui warga karena teriakan pemilik rumah saat melihat 3 orang pria membawa barang-barang dari rumahnya ke dalam mobil. Sang pemilik rumah merupakan seorang ibu rumah tangga yang baru saja selesai berolahraga di luar rumah. Awalnya ketiga pelaku berhasil membawa kabur laptop dan juga perhiasan. Pelaku kemudian melarikan diri menggunakan mobil hingga hampir menabrak kendaraan lain akibat panik dikejar warga. Pada akhirnya mobil pelaku terhenti akibat menabrak tiang listrik. Di depan ada mobil Avanza, katanya sih maling ya. Kenceng, ambil jalur kanan dia, jalur kanan. Terus klakson saya buang ke kiri karena di dalam kan banyak penumpang juga. Kalau saya nggak ngebanting ke kiri mungkin itu tadi dari mana Pak? Dari arah mana? Dari arah mana tadi? Saya dari arah Bogor ke Cibinong sini, ke Ciamas. Dari berawalan ya? Ya, adu domba begini kalau saya nggak menghindar, adu domba. Dua pelaku terkena amukan warga, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pemuda pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan saat hendak menjual sepeda motor hasil curiannya. Mana? Hah? Di mana? Mana motor? Mana? Mana BB musibah? Motor mau mana? Seorang pemuda pelaku pencurian sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi di Kabupaten Pangkep. Mana motor? Mana motor? Ini ya. Aksi pelaku saat mencuri sepeda motor di sebuah toko fotokopi terekam CCTV. Pelaku memanfaatkan korban yang tengah bertransaksi di dalam toko untuk membawa kabur motor korban yang lupa mencabut kunci kontaknya. Tim Resmo Polsek Manggala bersama Polsek Labakang menangkap pelaku di Kabupaten Pangkep saat hendak menjual motor hasil curiannya. Kejadiannya pelaku mengambil sepeda motor korban pada saat korban masuk ke tempat fotokopi, kemudian motor diparkir di halaman tempat fotokopi dalam keadaan kunci masih tergantung di sepeda motor. Untuk proses lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Manggala beserta barang bukti sepeda motor curiannya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dalam hitungan menit, motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana berhasil dibawa kabur para pelaku. Aksi pelaku pencurian sepeda motor di sebuah toko busana di Kampung Rawa Kalong, Jalan Setia Mekar, Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berjumlah 2 orang dengan berboncengan motor terlihat mengamati situasi. Saat kondisi aman, kedua pelaku langsung memutar arah dan menghampiri motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana. Dalam hitungan menit, motor korban berhasil dibawa kabur oleh kedua pelaku. Pemilik kendaraan sempat melihat dan berusaha mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Enggak sih, enggak curiga apa-apa, soalnya saya di dalam ya. Tiba-tiba tuh orang naikin motor orang tua saya aja. Motor itu dalam keadaan kunci stang? Kunci stang. Lubang magnetnya nggak ditutup? Kenapa? Lubang magnetnya nggak ditutup? Enggak di-lock dianya. Sementara menurut pemilik toko, kejadian pencurian motor di wilayah tersebut sering terjadi dan warga berharap kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Wah, di sini sih udah cukup sering ya Mas untuk kejadian kehilangan motor. Kebetulan habis dari sini hari Minggunya itu dengan jam yang sama di pom bensin Kampung Bulu itu juga ada kejadian di jam yang sama ya, dengan target operasi motor yang sama.
Pencurian sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Tambun dan kini kasusnya ditangani oleh petugas kepolisian Polsek Tambun dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polisi meringkus pelaku pembobolan minimarket di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang beraksi dengan temannya nekat mencuri barang meski dalam kondisi pincang usai terjatuh dari plafon hingga minimarket mengalami kerugian belasan juta rupiah. Aksi pembobolan minimarket di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat ini terekam kamera pengawas. Dua pelaku yang masuk melalui atap belakang tampak memasuki minimarket usai turun dari atas plafon. Bahkan salah satu pelaku yang saat ini DPO masih tetap melanjutkan aksinya meski dalam kondisi kaki pincang terjatuh dari atap. Kurang dari 24 jam petugas membekuk salah satu dari dua pelaku pembobolan. Sedangkan SG, salah satu pelaku, kabur dari tempat persembunyiannya setelah mengetahui rekannya diringkus petugas. Pelaku ini merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ini baru pertama kali atau udah sering? Yang bersangkutan adalah residivis curanmor. Curanmor. Ini sudah direncanakan atau acak memang targetnya itu kemarin? Sudah direncanakan berdua. ALM dan SR. Untuk total kerugian 12 juta. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk gunting besi yang digunakan dalam aksi pembobolan. Petugas masih mengejar salah satu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 6 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir dan 53 kg sabu diamankan. Oke. Inilah detik-detik saat Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap 2 kurir narkotika jaringan internasional Indonesia-Malaysia di Jalan Lintas Sumatera Riau. Polisi sempat kejar-kejaran dengan pelaku di Jalan Air Hitam, Provinsi Riau. Namun pada akhirnya polisi berhasil menyergap mobil pelaku pembawa narkoba pada saat kondisi jalan rusak. 2 kurir berinisial DN dan TZ, 53 kg sabu, serta 10.000 butir pil Happy Five diamankan petugas. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Teddy John Marbun menyatakan, pengungkapan jaringan internasional ini merupakan perkembangan dari hasil tangkapan personel Satres Narkoba Polrestabes Medan di Kabupaten Batubara pada Oktober 2023 lalu. Ya, dan tim IT kita melaksanakan analisis, ya, mendapatkan informasi akan ada pengiriman, ya, dari jaringan Malaysia itu melalui Tanjung Balai, ya. Jadi melalui Tanjung Balai, tim, ya, Satres Narkoba Polrestabes Medan melakukan surveillance. DN dan TZ mengaku sudah 2 kali menjadi kurir narkoba dengan upah 10 juta rupiah setiap kali mengantar. Kedua kurir dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Medan. Inilah guguran lava Gunung Merapi yang terekam kamera pengawas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman, Yogyakarta. Dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi dan Kebencanaan Geologi Yogyakarta menyebutkan, dalam 6 jam terakhir dari pukul 6 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi mengeluarkan guguran lava sebanyak 14 kali. Jarak luncur guguran lava maksimum 1.500 meter dari puncak Merapi dan mengarah ke barat daya ke arah hulu Sungai Bebek. Status Gunung Merapi hingga saat ini masih dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga diimbau untuk waspada dari bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat kondisi hujan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Yang pernak-pernik bertema Imlek di Kota Medan meningkat 20%. Angpau, lampion, elektrik, serta bunga sakura menjadi pernak-pernik yang paling banyak diburu masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2024.
Warna merah memenuhi toko pernak-pernik di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Sejak sebulan terakhir, pedagang sudah sibuk melayani pembeli yang akan menyambut Tahun Baru Imlek. Ratusan macam pernak-pernik Imlek tersedia di toko ini, mulai dari angpau, boneka naga, lampion elektrik, hingga bunga sakura. Pemilik toko mengatakan pada tahun ini mengalami peningkatan omset hingga 20%. Puncak pembeli biasanya terjadi pada sepekan jelang Tahun Baru Imlek. Adapun pada tahun dengan sio naga kayu ini, pernak-pernik yang paling banyak diburu ialah angpau, lampion elektrik, serta bunga sakura yang dibuat secara handmade. Pernak-pernik ini pun dibanderol mulai dari harga Rp1.500 hingga jutaan rupiah tergantung model dan bentuk pernak-perniknya. Ada peningkatan pembeli gitu, ada peningkatan 20%. Paling banyak kita di sini kan ada ratusan model angpau, dari besar, kecil, dari yang kertas, dari plastik, dari kain, bentuk dompet juga ada. Terus lampion elektrik yang paling banyak dicari. Diketahui Tahun Baru Imlek jatuh pada tanggal 10 Februari 2024. Tahun ini sio naga kayu yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, keberuntungan, kehormatan, hingga kesuksesan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang perayaan Imlek, harga sejumlah komoditas ikan segar di tempat pelelangan ikan Tegal, Jawa Tengah merangkak naik. Permintaan terhadap kue keranjang juga membanjiri sejumlah produsen kue di Bandung, Jawa Barat. Jelang perayaan Imlek, sejumlah produsen Liangau atau kue keranjang terus kebanjiran pesanan. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, dibantu 25 orang karyawan, setiap harinya, pabrik yang sudah tersohor di Kota Kembang ini mampu memproduksi 5.000 buah kue keranjang. Meski proses pembuatan kue berbahan dasar gula merah dan tepung ketan ini membutuhkan waktu cukup lama, yakni mencapai 18 jam, namun lamanya proses pembuatan itu sepadan dengan cita rasa yang dihasilkan. Ada 3 varian rasa yang diproduksi, diantaranya original, rasa jeruk, dan rasa pandan. Salah satu varian rasa yang paling diminati adalah kue keranjang rasa pandan. Ada yang buat dijual, buat didistribusi keluar kota, sama ada biasanya yang bagi-bagi buat ke pabrik-pabrik. Ada pabrik yang buat bagi-bagi. Sempat konsumsi sendiri sih banyak juga. Kalau sekarang harga jualnya berapa? Sekitar dari 20.000 sampai 50.000-an variasi harganya. Sementara produksi kue keranjang di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat turun hingga 50%. Hal ini imbas dari mahalnya harga bahan baku kue keranjang, diantaranya harga beras ketan yang mencapai kisaran Rp22.000 per kilogramnya. Dampak naiknya harga bahan baku selain terjadi penurunan jumlah hasil produksi, juga berkurangnya daya beli konsumen yang biasanya datang dari berbagai daerah seperti Karawang dan Bandung. Udah tiap tahun. Biasa beli berapa, Pak? 5 kilo, 10 kilo paling buat banyak. keluarga atau dijual lagi, Pak? Buat nasi biasanya. Nasi ya? Buat tetangga. Yang jelas ini mah enak, udah dari dulu. Udah langganan? Iya. Biasa beli berapa, Bu? Ya sekarang mah hari ini 5. Biasa banyak, ini uangnya lagi bagi-bagi dulu buat yang lain. Ini ngasih yang penting aja tetangga yang deket. Naiknya harga ikan juga hampir terjadi pada semua jenis ikan seperti ikan tongkol, bawal, tenggiri, dan kakap di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Kenaikan berkisar Rp3.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Selain karena faktor cuaca dan gelombang tinggi, kenaikan harga komoditas ikan yang sudah berlangsung 2 hari ini akibat permintaan ikan yang lebih tinggi menjelang Tahun Baru Imlek. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda yang ingin mencoba roti dengan cita rasa berbeda bisa berkunjung ke sebuah toko roti di Jember, Jawa Timur. Toko ini masih mempertahankan oven jadul, tungku dengan kayu bakar, sehingga roti buatan mereka memiliki rasa smoky kayu bakar yang khas. Roti buatan tungku kayu bakar ini telah berdiri sejak tahun 1928.
Sekilas tidak ada yang berbeda dengan cara pembuatan roti di toko ini. Namun toko roti di Jalan Sultan Agung Jember, Jawa Timur ini memiliki keunikan tersendiri. Sejak dibuka tahun 1928 hingga sekarang, toko ini masih menggunakan oven yang sama, tungku tradisional dengan kayu bakar. Proses pembuatan yang tak pernah berubah, resep tradisional dengan bahan baku pilihan, membuat toko ini dapat mempertahankan cita rasa turun-menurun. Hingga generasi ketiga, toko roti ini tetap mempertahankan cara pembuatan roti secara tradisional. Bahkan kayu bakar yang digunakan juga dari jenis tertentu. Berdiri kurang lebih tahun 1928. Nah, jadi tapi waktu 1928 itu menempati sekarang Jalan Gatot Subroto. Pindah ke Jalan Raya ini mulai sekitar tahun 1940 sampai sekarang. Tak hanya pelanggan lama, pelanggan baru pun berdatangan untuk mencoba roti dengan cita rasa yang unik dengan aroma yang khas, smoky dari aroma kayu bakar. Rasanya manis, gurih, dan yang saya suka di sini aromanya ada smoky-smoky-nya. Sering datang ke sini? Sering sama teman-teman. Paling suka yang apa, jenis roti apa? Roti yang rasa coklat. Dengan oven tungku kayu bakar, toko ini dapat menghasilkan 200 roti setiap harinya. Berbagai jenis varian seperti roti kismis, roti kacang, selai nanas, gula, roti tawar, sisir, hingga bluder dijual dengan harga terjangkau mulai Rp5.000 hingga Rp13.000. Tak heran toko roti ini menjadi salah satu kuliner legendaris khas Jember karena mampu bertahan selama hampir 1 abad sejak tahun 1928. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Akhirnya saya Aya Nufus. Dan saya Cika Mutazab undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.